Al-mu'minina rahimakumullah. Pernahkah kita merasa sakit? Ya, pusing, capek, letih, linu-linu, gundah. Sebagian mungkin yang sepuh sudah mulai bermasalah dengan kakinya. Ada yang bermasalah dengan ginjalnya. Ada yang bermasalah dengan jantung. Sadarkah kita bahwa apa yang menimpa kita itu karena dosa kita? Sebagian orang tatkala dikatakan ittaqullah, bertobatlah engkau kepada Allah. Mungkin kau kena penyakit ini karena dosa-dosa. Jangan suudzon sama ana. Allah berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kata Allah Jalla Jalaluh, kebaikan yang menimpamu itu dari Allah, dan keburukan yang menimpamu engkau jangan cari kambing hitam, itu dari dirimu sendiri, kata Allah, dari kita. Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, laisa bi amaniikum wala amani ahli kitab, man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Orang-orang Yahudi berfikir, orang-orang Nasrani berfikir bahwasanya perbuatan dosa mereka aman, tidak akan mendapatkan hukuman dari Allah. Dan kita juga orang beriman. Tiap hari kita berbuat dosa. Tiap hari. Ya mungkin itu ustaz. Mungkin yang lainnya tidak. Tapi Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata. Jangan sok suci. Semua anak Adam itu melakukan dosa. Maka Allah katakan, man ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa berbuat dosa pasti dibalas. Mau lari kemana kita? Jibril alaihissalam pernah berpesan kepada Nabi alaihissalam, i'mal ma syi'ta. Ya Muhammad, i'mal ma syi'ta. Wahai Muhammad, silahkan kau berbuat semaumu. Fa innaka majziyun bihi. Engkau pasti mendapatkan balasan. Mungkin sebagian kita berbuat dosa sebesar semut, dibalas sama Allah. Ketika turun ayat ini, para sahabat Nabi bingung. Generasi terbaik umat ini, tatkala mendengarkan ayat ini dibacakan kepada mereka, man ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa berbuat dosa pasti dibalas, dan tidak ada pelindung selain Allah Azza wa Jalla. Berat buat mereka. Mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan yang datang itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau setiap kita berbuat dosa pasti dibalas sama Allah Azza wa Jalla, binasa kita. Itu Abu Bakar, jemaah. Tapi memang benar, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Abu Bakar takut. Lalu apa kata Nabi SAW? Ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Alasta tamrat? Abu Bakar, bukankah engkau sakit? Engkau sakit. Engkau letih, engkau lelah, engkau gundah. Iya ya Rasulullah. Itu balasan dari dosa-dosa yang dilakukan. Sebagian kita hanya berpikir tatkala dia pening, oh mungkin darah ana naik, mungkin darah ana turun. Ketika dia rasakan nyilu di kakinya, oh mungkin karena ana makan belinjo, asam urat ana turun. Kita lupa. Boleh jadi itu adalah dosa-dosa yang kita lakukan.
Tatkala kita merasakan sakit, katakan astaghfirullah. Astaghfirullah. Sebagian orang kadang-kala motornya hilang, pulang dari masjid sandalnya hilang. Mulai dia memaki-maki. Kenapa di masjid ini sandal bisa hilang? Kenapa engkau gak berpikir ada ratusan sandal di sana, kenapa hanya sandalmu yang hilang? Kenapa milikmu yang hilang? Boleh jadi karena dosa yang engkau lakukan. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin illa kaffarallahu bihi sayyiatihi aw rafa'allahu bihi darajatihi. Tidaklah seorang mukmin ditimpa penyakit, pusing, capek, lelah, apa saja, hatta syauka dalam hadis lain, sampai duri. Mungkin seorang potong kuku, tahu-tahu luka. Seharusnya kita sadar, mungkin ini karena dosa yang kita lakukan. Apapun yang menimpa, itu akan menghapuskan dosanya dan akan mengangkat derajat. Tapi ternyata ada orang-orang soleh yang mereka mendapatkan bala dan musibah. Ya, penyebab musibah menimpa kita, yang pertama adalah dosa. Yang kedua, karena Allah ingin mengangkat derajat hamba. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, asyaddun nas balaan al-anbiya. Orang yang paling berat cobaannya, yang paling dahsyat balanya siapa? Perampok, pencuri, pezina? La. Al-anbiya, para nabi. Kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihi salam, bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Musa, bagaimana Nabi Yunus, bagaimana Nabi Isa, bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau sholat, ditaruh ari-ari onta di pundak beliau. Beliau berdakwah di Taif, dilemparin batu sallallahu alaihi wasallam. Beliau hijrah, diumumkan sayembara untuk darah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ketika perang Uhud, patah gigi Nabi alaihi salatu wassalam, berdarah wajahnya alaihi salatu wassalam. Hidupnya penuh dengan kesulitan. Bahkan tatkala beliau hendak meninggal dunia, mungkin kita pernah melihat orang sekarat begitu mudahnya seakan-akan dia mati. Sedangkan Nabi kita alaihi salatu wassalam 10 hari kira-kira sampai 14 hari beliau sakit. Berulang kali pingsan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, ala inna lil mauti la sakarat. Kematian itu ada sekaratnya. Itu Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sampai kata Aisyah radhiyallahu taala anha, setelah aku melihat bagaimana sulitnya Nabi alaihi salatu wassalam, perjalanan beliau dicabut nyawanya. Aku kalau melihat orang matinya dianggap biasa, aku biasa. Aku tidak menganggap itu sesuatu yang wah, karena Nabi saja alaihi salatu wassalam sulit jamaah. Sampai berkeringat, sampai Fatimah datang ketika Nabi alaihi salatu wassalam sekarat. Apa kata Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Wa karba batah. Ya Allah, beratnya ujian bapakku ini, susahnya bapakku ini. Apa kata Nabi kepada Fatimah radhiyallahu taala anha? La karba ala abika ba'dal yawm. Fatimah, mulai hari ini nggak ada lagi kesulitan buat bapak. Yang paling berat cobaan itu para nabi. Kenapa? Allah hendak mengangkat derajat mereka. Ada derajat untuk orang-orang yang sabar. Yang kata Allah Azza wa Jalla, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar itu dapat balasan tanpa perhitungan. Allah hendak berikan itu kepada para nabinya. Thummal amsal fal amsal.
Kemudian semakin orang ini mendekat kesolehannya, ketakwaannya kepada derajat para nabi, dikasih cobaan lagi sama Allah SWT. Yubtalar rajulu ala hasabi imanihi. Orang itu dikasih ujian sesuai dengan kadar keimanannya. In kana fi dinihi sulb. Kalau agamanya bagus, keras, Allah keraskan cobaannya. Tapi kalau agamanya lemah, Allah dikitkan cobaannya. Sampai kata Nabi SAW, ada orang yang berjalan di muka bumi ini nggak punya dosa. Terus dibersihkan sama Allah, diangkat derajat mereka. Maka kalau kita melihat orang soleh sakit, berbaik sangka, mungkin Allah hendak mengangkat derajatnya. Tapi kalau kita yang sakit, segera istighfar dan mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.